Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana surat itu diarsipkan berdasarkan subjek surat. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat video berikut ini. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu untuk membuat praktek ini, yaitu lembar arsip, rak sortir, map, quid, cardex, filing management, stapler, dan taker file. Lembar arsip digunakan untuk meminjam sebuah surat, rak sortir dibuat untuk menyimpan lembar arsip, map digunakan untuk membawa surat, quid pembatas, cardex menyimpan kartu indeks, filing management penyimpan surat, stapler digunakan untuk menstaples, taker file untuk menyimpan kartu indeks yang sudah dipakai. Setelah itu, kita masuk ke dalam proses pengarsipan surat berdasarkan sistem subjek. 1. Surat masuk diterima oleh resepsionis. Yang kedua, ke arsiparis. Yang ketiga, ke direktur. Yang keempat, kembali ke arsiparis lagi. Yang kelima, ke tujuan surat yaitu manajer produksi. Dan yang keenam, kembali ke arsiparis untuk kemudian surat tersebut akan diarsipkan dan disimpan di filing cabinet. Ini adalah proses di mana surat tersebut masuk dan kemudian diterima oleh sang resepsionis. Yang kemudian sang resepsionis akan memeriksa surat tersebut, baik dalam hal perihal, tanggal, isi, dan lain sebagainya. Setelah sang resepsionis melihat surat tersebut, maka sang resepsionis akan menulis buku agenda surat masuk. Berikut adalah tata cara pengisiannya. Setelah ditulis di buku surat masuk, resepsionis akan mengantar surat tersebut kepada sang arsiparis, yang kemudian arsiparis akan memeriksa surat tersebut dan menulis agendanya langsung di surat tersebut. Setelah menulis agenda, sang arsiparis akan menulis surat disposisi sesuai bidangnya dan sesuai bagiannya. Dan kemudian disposisi surat dan surat tersebut disatukan dan kemudian diberikan kepada sang direktur. Kemudian, sang direktur akan melihat dan memeriksa surat tersebut. Setelah direktur memeriksa surat tersebut, maka sang direktur langsung menulis surat disposisinya, di mana surat disposisi tersebut berisi perintah langsung dari sang direktur tersebut. Setelah sang direktur menulis surat disposisi, kemudian surat tersebut akan diberikan lagi kepada sang arsiparis. Yang kemudian sang arsiparis akan memberikan surat tersebut kepada tujuan surat, yakni sang manajer. Setelah diterima oleh manajer langsung memeriksa surat tersebut berdasarkan surat dan surat disposisi.
dan kemudian manajer langsung memproses surat tersebut. Kemudian, surat tersebut akan dikembalikan kepada sang arsiparis, yang kemudian arsiparis akan mengarsipkan surat tersebut dan menyimpannya di filing kabinet. Kita lihat filing kabinet di sini, yaitu ada dinas dan ada perdagangan. Karena ini merupakan surat permintaan pesanan, maka surat ini masuk ke dalam filing kabinet perdagangan dan GUID produksi. Dan kemudian surat tersebut diarsipkan di situ. Maka proses pengarsipan telah selesai dilakukan. Ini adalah contoh di mana seseorang meminjam surat dan kemudian sang arsiparis akan melihat kartu indeks yang sudah ditulis. Dan kemudian sang arsiparis akan mencari surat berdasarkan kartu indeks tersebut di filing kabinet. Berdasarkan kartu indeks, yaitu di filing kabinet perdagangan dan di GUID produksi, maka surat tersebut akan diambil dan kemudian sang arsiparis akan meletakkan kartu pinjam arsip di filing kabinet tempat diambilnya surat tersebut. Dan kemudian surat tersebut diberikan kepada sang peminjam surat, dan peminjam surat akan memeriksa surat itu apakah benar atau tidak, dan jika benar, sang arsiparis akan memberikan surat pinjam arsip di mana tertera tanggal berakhirnya peminjaman tersebut, dan peminjaman arsipan pun telah selesai dilakukan. Nonton video ini jangan lupa komen, share, and subscribe. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe and share. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen. Tetap stay home. Jangan tiru adegan ini.